Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Ana. Maaf mengganggu waktunya. Ibu sibuk? Ibu izin, di sini saya akan mewawancara Ibu untuk modul CGP saya di modul 3.1 di mana di sini akan ada nilai-nilai untuk pengambilan keputusan. Di sini saya sendiri CGP Angkatan 9, Ibu dari Kota Jayapura, Aderiani Wahyuti. Sedangkan di depan saya adalah Ibu Ana Rebeka Rugia, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pariwisata Jayapura. Baik, Ibu. Ini mulai dari kasus yang baru-baru ini terjadi, Ibu. Kemarin kan ada siswanya kita dalam keadaan nikah, tapi masih sekolah di sini. Jadi contoh kasusnya, kasus yang saya ambil yang itu, Ibu. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti Ibu akan menjawab sesuai dengan dilema etika maupun bujukan moral yang ada. Menurut Ibu, kasus yang terjadi itu masuk di dalam dilema etika atau di dalam bujukan moral, Ibu? Dia masuk dalam bujukan moral karena dia telah menikah. Itu melanggar tata tertib sekolah. Berarti kita lebih memikirkan moralnya kita ya, Ibu ya? Iya. Untuk anak itu. Terus Ibu, menurut Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus tersebut, di mana ada kepentingan benar dan salah. Iya. Terus terang berat dan ini pertimbangan yang cukup membebani dan sangat berat karena ini siswa kan sudah kelas akhir. Iya. Dan kurang lebih 3 bulan ke depan atau 6 bulan dia akan ujian akhir. Namun karena telah menikah, sehingga mau tidak mau dia harus dikembalikan ke orang tua karena sudah menikah, jadi tidak bisa lagi disebut siswa, ya. Karena ini sekolah formal. Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus itu? Ya, untuk kasus ini yang jelas pertama lewat wali kelas dan kesiswaan serta guru BK-nya kami minta untuk coba mengkonfirmasi dengan cara mencari data dan informasi dan bukti bahwa memang dia sudah menikah. Walaupun kami telah mendapatkan informasi sebelumnya, tetapi harus dikonfirmasi dulu sehingga ada punya data akurat untuk dalam mengambil keputusan dalam penanganan masalah ini. Ibu, ada nggak tantangan-tantangan kemarin waktu pengambilan keputusan, tantangan Ibu sebagai kepala sekolah itu? Jelas ada, karena tadi saya sampaikan bahwa ini kelas akhir, kelas 12 dan kurang lebih 3 bulan ke depan akan mengikuti ujian. Sangat disayangkan. Iya, sangat disayangkan. Padahal dia harusnya bisa mengikuti ujian untuk menjadi bekal masa depannya. Kalau ujian dia dapat ijazah. Tetapi karena ini termasuk dalam pelanggaran tata tertib sekolah dan berat, sehingga dia harus kita kembalikan ke orang tua. Dan ini sebagai pendidik, sebagai orang tua, ini sangat kami sayangkan sekali. Dan itu bisa saja kita katakan bahwa kita tidak berhasil karena dia tidak sampai menyelesaikan sekolahnya di SMK 1. Ibu ada jadwal khusus nggak, Ibu? Misalnya untuk menyelesaikan masalah itu, Ibu buat jadwal khusus atau di hari itu menyelesaikan juga? Untuk jadwal khusus tidak ada karena masalah itu kan tidak bisa kita tentukan per hari sesuai jadwal. Jadi kita usahakan, saya akan usahakan sesuai dengan tim saya atau dengan manajemen bahwa tidak boleh ada masalah yang berlarut-larut. Kita harus selesaikan kalau dapat hari itu, tetapi kalau bisa ya secepatnya.
Ya. Berarti Ibu untuk prosedurnya berarti dia lewat wali kelas, terus ke BK, terus sampai ke Ibu itu berarti saat sudah pengambilan keputusan ya Ibu Iya, ya? dan itu sudah lewat tahapan yang hampir tahapan keempat dan tidak bisa diselesaikan, tidak dapat solusi, itu baru biasanya ke kepala sekolah. Tapi kalau bisa ada solusi hanya penanganan khusus ataupun bisa ditangani sampai ke tingkat wakil kepala sekolah kesiswaan, biasanya langsung diselesaikan. Berarti Ibu ada faktor-faktor yang mempermudah ya Ibu ya dalam pengambilan keputusan, berarti Ibu dibantu oleh Ada manajemen gitu ya. manajemen ya, terutama wali kelas yang sangat peka dan langsung ada dalam penanganan yang didukung oleh guru BK-nya. Dan kadang sampai ke kesiswaan dari sekian banyak kasus, sebagian besar itu mungkin hanya sampai di kepala sekolah itu sekitar 5% dari sekian kasus yang ada. Berarti Ibu dari semua kasus yang Ibu pernah tangani, apa saja Ibu yang pelajaran yang Ibu dapat petik, apalagi dari kasus yang kemarin itu? Iya, dari sekian banyak kasus ya ini karena kebanyakan ini dari siswa ya. Iya. Ya, kita akui bahwa siswa memang masih dalam usia-usia labil ya, temperamen yang masih labil dan ini membuat kita harus sebagai pendidik, kita harus juga introspeksi, mengevaluasi kembali kinerja kita sebagai orang tua dan pendidik di sekolah bahwa ini sebenarnya banyak kasus yang terjadi ini karena kenakalan remaja lah katanya ya. Oleh sebab itu sebaiknya kita juga memakai dalam mendidik mereka juga ada kesempatan atau waktu yang lebih banyak atau presentasi yang lebih banyak itu ada di dalam pemahaman tentang karakter mereka dan akhirnya kita bisa ada dalam pendekatan untuk membina karakter mereka menjadi lebih baik. Dan itu yang saya pikir itu porsi terbesar yang harus kita fokuskan untuk anak-anak. Jadi akademiknya memang ya, tetapi juga pembentukan karakternya saya pikir itu lebih lebih banyak porsinya yang harus kita berikan pada usia-usia remaja seperti di SMK begitu. Ibu solusinya yang Ibu kasih untuk anak ini dan orang tuanya gimana Ibu? Iya, solusinya ini ya kita sarankan kepada orang tua karena kita sudah kembalikan ke orang tua, ya kita sarankan untuk dia pindah ke sekolah yang lain. Jelas dengan konsekuensi ada biaya tambahan lagi. Dan kalau tidak ke sekolah lain berarti dia mungkin bisa ambil di paket C atau lewat PKBM. Karena PKBM ini merupakan lembaga non formal tetapi untuk ijazahnya itu setara Diakui dengan ya diakui oleh negara, dia bisa pakai untuk kerja, bisa pakai juga untuk melanjutkan sekolah, melanjutkan studi atau kuliah. Sehingga dia tidak putus di situ. Tapi dia harus lanjutkan untuk masa depannya juga. Baik Ibu, itu tadi merupakan pertanyaan terakhir di mana pengambilan-pengambilan keputusan yang Ibu ambil sudah sangat sesuai dengan pembelajaran yang kami terima, di mana ada dilema etika maupun bujukan moral, maupun pengambilan keputusan yang lain. Ibu ada ini nggak Ibu sebelum Ibu memutuskan itu, Ibu merefleksikan nggak? Maksudnya ketika nanti saya memberhentikan di sekolah apa yang terjadi, terus nanti kalau saya menyarankan pindah seperti apa? Ada refleksi seperti itu nggak Ibu? Pasti ada Ibu. Karena tidak serta-merta kita mengambil keputusan. Tapi tadi dari awal saya katakan itu dilematis dan membutuhkan itu pergumulan yang sangat luar biasa. Karena kita ini kita menempatkan diri sebagai orang tua di sekolah, jadi kita juga ikut bersama memikirkan masa depannya. Ya, karena kalau dia kita kalau kembalikan berarti dia tidak dapat menyelesaikan dan kalau dia tidak dapat selesai berarti dia tidak punya pegangan berupa ijazah dan bagaimana untuk kelanjutan kehidupannya ke depan. Jadi harus kita berpikir panjang, makanya kita butuh diskusi dengan orang tua dan dengan saran-saran yang kita sampaikan ke orang tua. Nah, seperti itu. Ya. Berarti begitu saja Ibu wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu Ana sudah mengizinkan kami mengikuti pendidikan guru penggerak, terus sudah bersedia untuk diwawancara. Harapan kami semoga Ibu sehat-sehat untuk memimpin sekolah ini berapa tahun ke depan.
Terima kasih, sukses, semangat terus. Siap, Ibu. Ya, maju terus ya Ibu Ade, Siap. sukses. Terima ya. kasih banyak Terima Ibu kasih. hari ini. Aduh.